Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertemu dengan Ibu Ais untuk menyampaikan materi pelajaran agama Islam. Mohon maaf, Ibu belum bisa mengajar langsung di kelas. Ibu akan menyampaikan materi secara daring ya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai menghindari akhlak mazmumah, yaitu akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari. Islam mengajarkan kita untuk selalu menjunjung tinggi akhlak mulia sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Inna fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi dalam diri Rasulullah itu terdapat contoh-contoh yang baik, termasuk akhlak-akhlak yang baik. Dan Allah menyebutkan bahwa tidak semata-mata Allah mengutus Nabi Muhammad SAW kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Jadi anak-anak, dalam Islam itu tidak diajarkan akhlak yang tercela, tetapi sangat diajarkan kita semua untuk melakukan akhlak-akhlak yang baik atau akhlak yang akhlak mahmudah. Jadi harus menghindari akhlak mazmumah, yaitu akhlak tercela. Akhlak mazmumah itu adalah kebalikan daripada akhlak mahmudah, yaitu akhlak yang baik. Di antara akhlak yang harus kita hindari, akhlak mazmumah atau akhlak tercela yang harus kita hindari itu adalah hidup berfoya-foya. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, hidup berfoya-foya itu adalah menghamburkan uang untuk tujuan bersenang-senang. Pengertian tersebut, sikap berfoya-foya menurut ajaran Islam itu dapat dikategorikan sebagai salah satu bagian dari sifat tabzir atau mubazir. Karena tabzir menurut ajaran Islam tidak hanya meliputi harta, tetapi juga meliputi waktu, kesehatan, dan lain sebagainya. Itu ya. Jadi berfoya-foya itu di dalam Islam itu tidak dibenarkan. Dan sikap hidup berfoya-foya merupakan bagian dari perilaku tabzir. Karena berfoya-foya dalam hidup berarti membelanjakan harta bukan karena Allah, melainkan membelanjakan harta itu sesuai dengan hawa nafsu keinginan. Allah menyebutkan dalam Quran surat Al-Isra ayat 26, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa binas sabili wa la tubadir tabdira. Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu itu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Jelas di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 26, Allah Tuhan kita, Allah Rabb kita melarang kita untuk bersikap boros. Ya. Kemudian juga di dalam surat Al-Ghafir ayat 60, Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Alladzina yastakbiru an ibadati sayadkhuluna
jahannam dakhirin. Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu apa yang kamu harapkan. Sungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri tidak mau beribadah kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Nah itu jadi tadi kita sudah perhatikan bersama mengenai pengertian sikap hidup berpoya-poya, kemudian dalil-dalil juga yang melarang kita hidup berpoya-poya. Jadi dalam kesempatan materi kali ini kita mempelajari akhlak mazmumah yang harus kita hindari. Tujuannya adalah untuk menganalisis manfaat menghindari sikap hidup berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Kemudian juga bisa menciptakan karya yang mengandung konten manfaat menghindari sikap hidup berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad, lalu mempublikasikannya dan membagikannya di media sosial. Kemudian menjelaskan bahwa sikap hidup berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad adalah dilarang dalam agama kita. Terus dengan mempelajari materi kali ini, diharapkan kalian nanti bisa menerapkan bagaimana caranya untuk kita bisa menghindari sikap hidup berpoya-poya, sikap ria, sum'ah, dan takabur, juga hasad. Inilah tujuan dari materi yang harus kita pelajari hari ini. Tadi pengertiannya sudah, kemudian dalil-dalil tentang poya-poya juga sudah. Kemudian kita akan melihat manfaat menghindari sikap hidup berpoya-poya. Ya, kita berusaha untuk tidak berpoya-poya, itu pasti Allah akan ridho kepada kita. Karena sudah mampu meninggalkan gaya hidup hedonisme yang dapat merugikan diri sendiri. Seperti mengalami kebangkrutan akibat kita berlebih-lebihan sehingga pengeluaran kita lebih besar daripada pemasukan. Terlalu boros. Kemudian orang yang bisa menghindari sikap berpoya-poya juga nanti tidak dianggap sebagai temannya setan. Karena disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Ya, jadi kebiasaan setan itu adalah boros. Dan setan itu tidak pernah mau menurut apa yang dikatakan oleh Allah. Selalu ingkar kepada setiap perintah yang diperintahkan oleh Allah. Salah satunya adalah sikap boros atau poya-poya. Jadi sekali lagi Allah menyebutkan bahwa berpoya-poya itu adalah perilaku setan, ya, yang harusnya tidak berpoya-poya sebagaimana Allah perintahkan, tetapi setan itu tetap berperilaku suka boros-boros dan berpoya-poya. Kita harus menghindari sikap berpoya-poya karena memang sikap poya-poya itu adalah mubazir dan itu semua adalah perbuatan setan. Kemudian orang yang menghindari sikap berpoya-poya juga akan terjaga dari sikap perilaku israf, yaitu perilaku senang berlebih-lebihan dalam memerajakan harta. Kemudian terhindar dari penyakit hati lainnya, biasanya sikap poya-poya akan diikuti oleh akhlak tercela lainnya seperti ria, ya, jadi ingin dipuji, kemudian sum'ah dan ujub. Itu adalah salah satu akibat dari sikap berpoya-poya. Kemudian kalau kita bisa menghindarkan diri dari sikap berpoya-poya, itu akan menumbuhkan rasa belas kasih kepada sesama, yaitu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Jadi dia tidak akan bersikap sombong, justru dia akan merasakan kesulitan yang dirasakan oleh orang lain manakala kita diberikan kelebihan oleh Allah. Karena kita merasa bahwa tidak semua orang akan mendapatkan rezeki yang bagus,
Jadi ketika kita mendapatkan rezeki yang banyak, rezeki yang bagus, tidak boleh berpoya-poya, karena kita harus melihat banyak sekali saudara kita yang hidup dalam kesederhanaan, bahkan kekurangan. Kemudian orang yang menghindarkan diri dari sikap berpoya-poya juga akan terjaga dari stres, frustasi, dan depresi karena sudah mampu membelanjakan harta sesuai dengan porsinya, dengan prinsip mengeluarkan harta sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan. Orang yang tidak berpoya-poya itu akan merasa tenang, merasa nyaman, ya, tidak akan depresi, karena dia akan melakukan tindakan yang tepat, membelanjakan harta sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan. Kemudian cara menghindari sikap hidup berpoya-poya, ya itu tadi, pertama membiasakan untuk membelanjakan harta sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan. Buat skala prioritas mana yang harus didahulukan, dan juga harus berhemat-hemat dan berefisiensi dalam menggunakan uang. Kemudian memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ingatlah bahwa kehidupan dunia hanya sementara. Perbanyaklah amal soleh dengan memperbanyak infak dan sedekah. Gitu. Kemudian senantiasa introspeksi diri dengan melihat orang-orang di sekitar yang masih serba kekurangan dalam hal materi. Selanjutnya, caranya juga membiasakan hidup sederhana walaupun memiliki kemampuan untuk berpoya-poya, tetapi kita berusaha untuk tetap sederhana, dan itu semua merupakan kunci kebahagiaan karena terhindar dari keinginan untuk pamer dan akan terjaga dari kesulitan keuangan. Kemudian caranya untuk kita terhindar dari sikap berpoya-poya juga adalah bisa memilih teman ketika bergaul. Hindari teman yang memiliki sifat suka berpoya-poya. Dengan pertemanan mampu memberikan pengaruh pada seseorang. Jadi carilah teman yang tepat, carilah teman yang tidak suka berpoya-poya, tetapi hidup bersahaja, hemat, dan sederhana. Kemudian contoh perilaku menghindari sikap hidup berpoya-poya. Contohnya di sini adalah membelanjakan harta sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan. Dan juga senantiasa memperbanyak amal soleh karena sadar bahwa kehidupan dunia hanya sementara. Sering melakukan introspeksi diri untuk melihat kekurangan diri. Membiasakan hidup sederhana meskipun berada dalam keluarga yang mampu. Sederhana saja, biasa saja, walaupun kita mampu, gitu ya. Itu adalah sikap yang baik yang harus dimiliki orang-orang yang berislam. Orang yang beragama Islam, yang beriman, walaupun kita punya kelebihan harta, kelebihan segala macam, tetap kita harus tunjukkan sikap sederhana. Lebih tidak bagus lagi ketika secara ekonomi juga nggak bagus. Ya, kemudian kita sombong lagi, kita berpoya-poya lagi, boros-boros lagi. Nah, itu yang tidak benarkan dalam ajaran Islam. Jadi membiasakan hidup sederhana meskipun berada dalam keluarga yang mampu, keluarga yang berada. Kemudian menjauhi gaya hidup yang konsumtif. Nah, sekarang banyak tersebar di media sosial kehidupan yang hedonis, ya, yang konsumtif, semua dibeli dan sebagainya. Nah, kita jangan terpengaruh, ya, karena kita harus tetap berusaha melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kita jangan berpoya-poya, jangan berlebih-lebihan, jangan ria ingin mendapat pujian dari orang lain, karena sesungguhnya berpoya-poya itu adalah perbuatan setan, dan perbuatan setan itu adalah sangat dimurkai oleh Allah. Ya, ikuti apa yang disampaikan oleh Allah, bahwa contoh-contoh yang baik itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam setiap perilakunya. Tirulah apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, dan jangan meniru apa yang dilakukan oleh syaitan. Salah satunya adalah hidup berpoya-poya. Jadi demikian untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat. Kemudian jangan lupa dicatat materi ini,
di buku catatan kalian, dan jangan lupa juga nanti kalian mengisi absensi juga tugas-tugas yang harus kalian kerjakan di link atau di Google Drive yang sudah Ibu siapkan. Nanti linknya akan di-share melalui WA. Begitu saja untuk kali ini, semoga bermanfaat dan tetap sehat kalian. Jangan lupa selalu baca Al-Quran dan zikir pagi, juga laksanakan sholat wajib kita selama 5 waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Sehat-sehat selalu. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.